Saya juga apa ya, lagi mulai tertarik ke arah-arah dunia kreatif sih. Yang jadi dilema tuh kadang orang terdekat kita kadang nggak setuju atau ngapain sih ke arah sana gitu. Itu istrimu ucapkan atau itu cara pandangmu tentang apa yang dilihat istrimu? Resistensi istrimu. Istri sih. Aku sih bisa baca. Mau tahu nggak? Apa coach? Satu, Coach kasih solusi. Jadi gini coach, saya mau cerita ya tentang sedikit background saya, pekerjaan. paling penting gue bisa bantu apa lo di sini? Oke, lagi sedikit khawatir coach tentang Khawatir. masa depan sih. Kenapa? Qadarullah, anak juga Down syndrome kan? Anak Down syndrome. Iya, Satu, anak pertama. usia Nanti bulan depan 2 tahun. 2 tahun. Siapa namanya? Rain. Rain. Iya. Saya juga latar belakang keluarga dari ya keluarga yang sederhana lah gitu ya. Terus juga pekerjaan juga ya masih belum, saya rasa belum stabil banget dah. Tuh. Boleh diceritain pekerjaannya apa emang sekarang? Rekrutmen sih, HR Rekrutmen. Iya. Di sebuah coffee shop Coffee shop. Iya. Oke. di Jaksel. Oke. Terus? Terus dengan apa ya, anugerah pemberian ini kan ke depannya juga saya harus mikirkan anak kan. Kebutuhannya pasti kan sedikit lebih beda dari anak yang normal. Ya ada rasa kekhawatiran nggak bisa provide lah untuk future-nya dia gitu. Kenapa? Anak kan sekarang ini ya sering kontrol ya, terapi. Sebagai orang tua pasti kan pengennya saya kasih yang the best lah, terbaik gitu kan buat anak. Dari keinginan pengen kasih yang terbaik itu ya bisa nggak ya saya gitu. Mungkin kalau bisa nggak ya diganti dengan mau nggak ya? Mau nggak? Ya mau coach. Ya udah. Jadi kita nggak bisa milih kita dilahirkan di keluarga kayak gimana, betul ya? Iya. Kita nggak bisa milih ada nggak yang kau lakukan sehingga anakmu jadi kena Down syndrome? Nggak ada kan? Itu memang proses dipercayakan kepadamu. Dan proses itu yang membuat dirimu kemudian dipenuhi kekhawatiran. Wajar. Karena kalau nggak khawatir malah menurutku nggak wajar. Ya, kalau kita bayangkan pendulum ya. Ada yang begini kan? Ada pendulum swing yang satu itu nggak ada kekhawatiran sama sekali. Oh, tenang aja, beres. Gitu. Malah akhirnya jadi nggak waspada. Tapi di satu ekstrim lagi itu khawatir terus sehingga nggak bisa melangkah. Kenapa? Karena takut kalau aja seandainya yang dibutuhkan oleh adalah memahami bahwa yang namanya bandul itu selalu bergerak dan yang bisa kau lakukan itu bukan bertanya saya bisa nggak ya, tapi saya mau nggak ya. Saya kerap mengatakan takdir itu di ujungnya ikhtiar, dan ikhtiar itu masih ada nggak? Masih bisa direncanakan nggak? Bisa. Direncanakannya gimana misalnya? Udah paham belum kebutuhan anakmu tuh berapa pada saat nanti SD, SMP, SMA? Iya, pendidikan terutama. Dicatat nggak? Ada obrolan itu nggak? Ada sih. Ya udah. Jadi mulai dari sana. Kau nggak mengatakan, aduh aku nggak tahu gimana caranya, tapi dengan mendalaminya. Kemungkinan yang saya butuhkan pada saat anak ini umur melampaui balita adalah ini. Yang dibutuhkan saat nanti masuk SMP ini, SMA ini. Belum lagi nanti kalau ada adiknya, betul nggak? Iya nggak? Jadi lawan dari kekhawatiran itu namanya berencana dan bertindak. Karena kalau kita membiarkan itu ada di alam pikir kita, tambah lama tambah mumet. Kayaknya kurang aja. Kayaknya nggak bisa aja. Gitu. Jadi pertanyaan justru apa yang bisa dilakukan dalam kapasitasmu sekarang. Gitu. Apa yang bisa dilakukan untuk melebarkan kapasitas. Opsimu apa di situ? Bagaimana kualitas pekerjaannya? Ada yang bisa diimprove nggak? Bedanya ada nggak ada apa? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang menurut saya akan membantu untuk nggak cuma duduk memandang keadaan. Karena dunia ini ada dua, dunia yang terjadi dengan dunia yang ada di pikiran kita. Dunia yang ada di pikiran kita tuh harusnya, mestinya, kalau aja, ya ampun, itu ada di pikiran. Tapi yang terjadi adalah seperti ini. Yang saat ini terjadi, dirimu kan ada pekerjaan masih ya? Iya. Ada penghasilan kan? Iya. Iya nggak? Dan masih bisa menghidupi anakmu yang masih kecil dan kena Down syndrome ini. Betul nggak? Hubunganmu sama istrimu gimana?
baik sih coach. Ya alhamdulillah. Paham Mungkin gak yang tadi gue sampaikan? iya, Nah, make sense gak? Bukan bisa gak, tapi mau gak? iya. Dan kau bilang ya pasti mau. Itu yang dibutuhkan. Kalau gitu rencananya apa? Udah punya rencana belum? Di perusahaan ini mau sampai berapa lama? Apa yang diharapkan dari perusahaan ini? Opsinya kalau enggak kayak gimana? Saya juga apa ya, lagi mulai tertarik ke arah-arah dunia kreatif sih. Iya, yang membuatmu tertarik masuk ke situ apa? Ke dunia kreatif. Mungkin akan bisa membuka apa ya, jejaring koneksi yang lebih luas, atau mungkin bisa apa ya, sekedar sharing ilmu, sharing apa ya, pengalaman, pengetahuan gitu sih coach. Sama mungkin ya bisa jadi second income mungkin. Ada yang mau kau tanyakan soal itu? Soalnya yang jadi dilema tuh kadang orang terdekat kita kadang nggak setuju atau ngapain sih ke arah sana gitu. Yang membuat tadinya semangat kita, oh kayaknya boleh coba nih, jadi meredup gitu coach. Kenapa muncul resistensi itu? Kenapa muncul penolakan itu menurutmu? Kan gini, aduh jangan deh, itu kan satu hal ya. Tapi coba kau pahami, kenapa istrimu ya di Iya. sini mengatakan, aduh jangan deh, kenapa? Istri pengen tuh ya udah kerja yang lempeng-lempeng aja gitu kan. Jangan terlalu seperti atau punya kapabilitas. Itu istrimu ucapkan atau itu cara pandangmu tentang apa yang dilihat istrimu, resistensi istrimu? Istri sih Oh, jadi dia bilangnya apa? kerja biasa aja, itu nggak usah macam-macam, nggak usah apa ya, konten lah. Kau bikin konten. Oke. Terus responmu gimana? Sebagai orang terdekat kan pastinya kalau kita ada ide pengen didukung gitu coach. Kau sampaikan nggak? Kenapa kamu nggak dukung? Belum sih coach. Oke. Terus yang kau mau tanyain apa? Gimana ya ngadepin dilema ini terus? Pengen berkembang di ranah yang baru, mungkin membuka peluang ya, kesempatan. Ini di lain sisi juga apa ya, jadinya belum mulai. Dan untuk mulai kau butuh dukungan istri. Pengen banget sih. Butuh atau pengen? Butuh. Perjuangkan itu dulu. Jangan ngelakuin dulu sebelum bisa mendapatkan itu. Dan saya nggak paham kisah hidupnya. Belum pernah bertemu dengan istrinya. Tapi kok yang saya duga, istri punya alasan selain daripada merasa kau nggak mampu. Kalau bacaan saat ini kan, istri ngelihat saya nggak mampu karena saya kaku. Betul ya? Iya. Tapi kok aku melihat ada alasan lainnya. Dan ini udah pernah nanya belum? Dari hati ke hati, kenapa sih kamu nggak mau dukung aku ngonten? Aku sih bisa baca. Mau tahu nggak? Apa coach? Moto aja atau moto bingit? Banget. Satu, bukan dia khawatir kamu nggak mampu. Tapi dia khawatir kamu nggak fokus. Ya, karena yang dijalani saat ini pun belum optimal. Tapi udah mau loncat ke yang lain. Paham ya? Iya. Dan dalam pengalaman hidup saya sebagai coach, yang namanya second income atau apa bahasanya? Side job. Ya, side job tuh hanya relevan dalam keadaan darurat. Tapi dalam keadaan normal, lebih baik semua upaya itu diarahkan untuk pekerjaan utama. Supaya bisa terlalu banyak yang saya perhatikan, belum ada risetnya. Orang yang mengerjakan punya pekerjaan utama dan menjalankan side job atas nama apapun, dua-duanya gak jalan. Di pekerjaannya kayak undur-undur gitu-gitu aja, side jobnya pun juga gak jalan. Jadi bisa jadi istrimu melihat ada pola itu. Jadi kalau kau tidak fokus di yang ini, ngapain kau lompat ke yang sini? Beresin dulu dong. Bentuk pencapaianmu di sini seperti apa? Paham ya? Dan aku ngerti lah yang namanya hingar-bingar dunia influencer, dunia konten. Ada 1,1 juta influencer di Indonesia. Ya, 1,1 juta loh. Ya, yang semuanya sibuk cari, lihatlah aku, inilah aku, ini bagaimana aku membantumu gitu. Dan di saat yang sama istrimu bisa jadi butuh didampingi saat mendampingi anakmu. Paham ya? Iya. Apabila nanti
nanti ada masa di mana sudah ada konten, baru kau buat konten. Jangan ngonten. Paham bedanya gak sih? Jadi gini, jangan mengada-ada. Jangan, gue kontenin. Jangan gitu. Tapi dirimu emang punya sesuatu yang aku ingin bagi. Berapa banyak orang yang sekedar ingin jadi influencer, bikin hal yang paling norak akhirnya. Kenapa? Atas nama untuk diperhatikan. Tapi kalau dirimu punya keistimewaan anak Down syndrome, dan kau bisa menjadi figur ayah yang istimewa. Kau bisa jadi figur suami yang istimewa, menerima ini dengan legowo. Pada waktunya, mungkin bisa jadi konten. Mungkin bisa jadi konten. Bukan dikontenin. Paham ya? Iya. Ya kalau dikontenin tuh mengada-ada. Maaf Tri, aku belum lihat dirimu punya konten. Sehingga belum ada yang bisa dikontenkan. Konten itu bukan dicari-cari. Tapi memang karena kau udah ada khasanah, ada kaidah yang ingin dibagi. Contoh kayak kasih solusi apa sih? Membantu livelihood. Membantu pemenuhan hajat hidup. Tuh kan? Kenapa? Karena founder-foundernya namanya Renat, namanya Derry. Ngerasa banget sejak COVID tuh susah hidup. Susah cari makan. Dan akhirnya dia membuat ini. Nah itu panggilan itu. Ya, nah pada suatu saat panggilan itu akan muncul. Tapi jangan dibalik. Pengen nih, lucu nih. Aduh kalau gue terkenal enak ya. Kemana-mana gampang. Iya dan enggak. Ya, kemana-mana tuh diperhatiin. Setiap kali salah aja udah ada yang merhatiin. Saya punya kawan namanya Dewi Sandra. Dia bilang gini, gue berharap semua orang itu bisa ngerasain kondisi dia berkelimpahan dan dia populer untuk tahu bahwa bukan itu peruntukan hidup. Gue ulangi ya. Jadi orang yang sudah merasakan itu semua mengatakan bukan itu peruntukan hidup. Bukan rupiahnya, bukan bank account-nya, bukan ketenarannya. Sementara orang-orang yang belum tahu malah justru beraspirasi pengen hidup enak, pengen banyak duit, pengen terkenal. Coba ngobrol sama istrimu, ya, bukan hanya minta didukung, tapi dengarkan dan benar-benar dengarkan apa yang dia sampaikan. Ada bahasa Arabnya namanya kinayah, pernah dengar nggak? Kinayah tuh saying something without saying something. Ngomong sesuatu tanpa ngomong sesuatu. Contoh, istrimu tuh bilang yang gini nih, pas kau baru pulang ke rumah, gimana keadaan? Baik. Baik nggak? Enggak. Ya enggak. Bego aja lah kalau lo bilang itu baik. Paham ya? Jadi perempuan tuh banyak kinayah. Kinayah tuh artinya dia punya pesan yang dia nggak tahu mengutarakannya. Dan laki-laki sebenarnya cukup bisa melihat itu kalau mau. Kecuali kalau kita terlalu tidak fokus dengan setan-setan gepeng ini. Paham bro? Gimana jadi? Fokus sama pekerjaan lo yang ada. Iya. Sebut gimana lo bisa berhasil di pekerjaan lo yang sekarang. Fokus jadi suami dan ayah yang istimewa, bukan yang baik. Istimewa. Sehingga kehadiran lo di rumah tuh sangat dinantikan. Ya, baru kau boleh ngomongin yang lain. Paham? Apa 3 bro? Lupa tadi gue. Fokus sama pekerjaan yang ada. Jadi suami dan ayah yang istimewa. Sama yang ketiga tadi, apa ya? Lupa. Gue tambahin ya. Yang ketiga gini aja. Bangun rencana. Ya, untuk bisa sukses jadi di tempat kerja lo sekarang, untuk bisa sukses jadi ayah dan suami yang istimewa. Rencana lo apa? Oke. Dan rencana itu menjadi rencana saat itu ditulis, bukan di sini. Oke. Ya, ditulis dan diuji cobakan. Oke? Any more question? Ada pertanyaan lain? Cukup sih coach. Thank you ya bro. Thank you, Coach. Doakan ya, berkah. Amin. Coach kasih solusi.